Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan fungsi bernilai vektor pada kasus landing pesawat terbang. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Guna Salsabila, Florensita Simbolon, Jessica Adavia, dan Nisa Husniati Siti. Hal-hal yang akan kami bahas kali ini, yang pertama ada definisi vektor, yang kedua grafik fungsi bernilai vektor, dan yang ketiga latihan soal dan pembahasan. Pembahasan pertama tentang definisi vektor. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai, tidak memiliki arah. Sedangkan vektor adalah ruas garis berarah atau vektor ini memiliki arah dan panjang atau besar. Contoh besaran skalar adalah menghitung jarak, menghitung luas, menghitung volume, dan lain sebagainya. Sedangkan vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, dan lain sebagainya. Vektor biasanya dinotasikan dengan huruf kecil dengan garis di atasnya, atau bisa juga dengan huruf kecil yang tebal. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal, panjang, dan arah anak panah. Vektor dapat berada pada bidang dua dimensi atau R2, yang dimana R2 sama dengan A1I ditambah A2J. Pada bidang dua dimensi, vektor dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan pada tiga dimensi atau R3, yang dimana R3 sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Pada bidang tiga dimensi ini atau R3, vektor dinyatakan dalam tiga sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Grafik fungsi. Biasanya, fungsi divisualisasikan dengan grafik maupun bidang. Apa sih grafik fungsi bernilai vektor itu? Grafik fungsi bernilai vektor merupakan grafik fungsi yang mempunyai arah. Persamaan dari grafik fungsi bernilai vektor yaitu berupa fungsi parametrik seperti yang ada pada gambar berikut. Fungsi parametrik tuliskan dengan Ft sama dengan F1TI ditambah F2 TJ, di mana I merupakan titik koordinat terhadap sumbu X dan J merupakan titik koordinat terhadap sumbu Y. Kita misalkan untuk setiap nilai T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Dengan menggunakan persamaan parameter tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut. Vektor FA, vektor FT, dan vektor FB akan membentuk suatu grafik, yaitu grafik C, yang memiliki arah dari vektor FA sampai dengan vektor FB. Nah, bagaimana sih cara menggambarkan tahapan lepas landas pesawat vektor? Pertama, bentuklah grafik. 2. Tentukan koordinat grafik. 3. Tentukan gradien. 4. Tentukan persamaan fungsi. 5. Tentukan fungsi parametrik. Dan terakhir, tentukan batas grafik. Nah, kita sajikan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan penerapan fungsi bernilai vektor dalam kasus landing pesawat terbang. Nah, di sini ada sebuah pesawat yang akan landing pada lintasan yang sudah ditentukan. Jadi, kita akan menentukan beberapa hal. Yang pertama, kita akan menentukan gambar jalur lepas landas pesawat menggunakan grafik fungsi bernilai vektor. Lalu yang kedua, kita akan menentukan arah laju pesawat tersebut. Dan yang terakhir, kita akan menentukan batas lintasan dengan batas maksimum ujung lapangan. Mengapa harus ditentukan batasnya? Karena pesawat tersebut harus landing pada lintasan yang sudah ditentukan. Jangan sampai dia landing di tempat yang tidak seharusnya karena tidak ada batas. Nah, untuk menjawab hal tersebut, pertama-tama kita akan membentuk grafik. Nah, pada soal kan diketahui bahwa titik koordinat grafiknya adalah 1,0 dan 0,1. Maka dari itu, kita bisa membuat sebuah garis yang melewati titik tersebut, yaitu titik 1,0 dan 0,1. Nah, kita sajikan gambar garisnya atau bentuk grafiknya, di mana garis tersebut melewati koordinat 1,0 dan 0,1. Nah, pesawat perlu landing pada kemiringan tertentu karena bisa saja pesawat tersebut akan mengalami gagal landing. Oleh karena itu, kita tentukan kemiringan untuk landing pesawat tersebut.
Bagaimana cara menentukan kemiringannya? Yaitu dengan rumus M atau gradien sama dengan delta Y dibagi delta X, di mana delta Y adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, pada soal koordinat yang awal kita ketahui bahwa X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 0. Lalu kita ketahui Y1-nya sama dengan 0 dan Y2-nya sama dengan min 1. Kita masukkan titik yang sudah diketahui kepada rumus gradiennya. Jadi gradien sama dengan min 1 dikurangi 0 dibagi 0 dikurangi 1. Nah, kita dapat hasilnya min 1 dibagi min 1. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa gradiennya adalah 1. Setelah menentukan gradien dari grafiknya, kita tentukan persamaan fungsi dari fungsi tersebut. Persamaan umum dari fungsi tersebut adalah Y sama dengan mx ditambah C. Kita substitusikan nilai M terhadap persamaan tersebut, sehingga diperoleh Y sama dengan X ditambah C. Lalu kita substitusikan nilai X dan Y dari titik 0, min 1 ke dalam persamaan tersebut untuk memperoleh nilai C. Sehingga kita dapat nilai C sama dengan negatif 1. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan parametrik dari fungsi tersebut, dimisalkan X sama dengan 2T, sehingga Y sama dengan 2T min 1. Lalu dengan rumus fungsi parametrik Ft sama dengan F1Ti ditambah F2Tj dengan F1T sama dengan 2T dan F2T sama dengan 2T min 1, maka diperoleh Ft sama dengan 2Ti ditambah 2T min 1J. Lalu diketahui batas dari grafik tersebut dari titik min 2,3 sampai titik 5,4. Karena X sama dengan 2T, kita substitusikan nilai X1 dan X2 terhadap persamaan X sama dengan 2T. Sehingga diperoleh 2T sama dengan min 2, sehingga T1 sama dengan min 1, dan 2T sama dengan 5, sehingga T2-nya sama dengan 5/2. Jadi batas parameter T itu dari negatif 1 sampai 5/2. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.